menjadi utama di dalam kebaktian ibadah kami pada sore hari ini. Dan Kau juga ya Bapa yang menjadi utama di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima berkat firman Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih tim musik. Selamat sore, shalom. Welcome untuk yang baru pertama kali hadir atau yang sudah berapa kali hadir. Hari ini saya akan melanjutkan tema khotbah kita pada bulan ini mengenai kebangkitan. Dan kita akan belajar dari Yohanes 21 ayat 1 sampai 19. Saudara bisa beri judul, Kegagalan bukan akhir cerita Anda. Katakan di kiri kanan saudara, kegagalanmu bukan akhir ceritamu. Pernah enggak Anda bangun pagi, saudara bangun pagi dan bertanya-tanya, setelah semua yang terjadi, apakah Tuhan masih bisa memakai saya? Mungkin ada kegagalan demi kegagalan yang saudara alami, atau mungkin begitu banyak kekecewaan sehingga akhirnya saudara mengalami kelelahan yang begitu panjang. Perasaan bahwa kita sudah gagal terlalu banyak kali untuk masih dipercaya oleh Tuhan. Dan setiap kali saudara bangun pagi mencium bau kegagalan itu, bagian dari jiwa saudara berkata, sudah terlambat. Sudah selesai. I'm done. Finish. Nah, inilah kondisi Petrus. Seorang yang pernah sesumbar berkata, aku akan memberikan nyawaku bagimu, bagi Tuhan. Aku tidak akan menyangkal Tuhan. Yohanes 13 ayat 37. Tetapi Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Di sekitar sebuah bara api arang. Yohanes 18 ayat 17 sampai 27. Dan pasca kebangkitan Kristus ini, rupanya Petrus belum dipulihkan. Ia masih membawa beban tersebut. Jadi kita akan belajar di Yohanes 21 ini ayat 1 sampai 19. Jawaban Allah bagi setiap pertanyaan saudara. Apakah masih ada masa depan bagi saya yang pernah merasa terlalu jauh untuk kembali? Kita akan belajar 3 hal. Di ide utamanya Kristus yang bangkit menyatakan dirinya, Kristus yang bangkit memulihkan luka yang paling dalam, dan Kristus yang bangkit mengutus atau mengutus kita untuk menggembalakan kawanan domba-dombanya. Poin pertama di ayat 1 sampai 8, Kristus yang bangkit, dia menyatakan diri di tengah kekosongan atau kegagalan kita. Mari kita lihat sama-sama di ayat 1. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Yesus evanerosen. Ia menyatakan dirinya kepada murid-murid di dalam kegagalan dan kekosongan hidup mereka. Yesus berinisiatif, bukan murid-murid. Kalau saudara baca di ayat selanjutnya, murid-murid tidak mencari Tuhan, bahkan tidak mengenal Tuhan. Yesus yang menyatakan dirinya kepada murid-murid di dalam kegagalannya, di dalam kekosongan hatinya. Jadi inisiatifnya selalu ada pada Yesus. Dan inilah yang merupakan sentral tema Injil Yohanes, bahwa Yesus adalah terang yang datang ke dalam kegelapan. Amin. Bukan murid-murid yang mencari, bukan kita yang punya inisiatif untuk datang kepada Dia, tapi Yesuslah yang menyatakan dirinya
kepada setiap saudara dan saya. Di ayat 2 dikatakan di pantai itu berkumpul Simon Petrus bersama 7 murid lainnya. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku mau pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami mau pergi juga bersamamu." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Peristiwa di Yohanes 21 ini terjadi setelah Yesus bangkit. Ya, dan tujuannya di ayat ini untuk memulihkan keadaan Petrus. Para murid itu kembali ke wilayah asal mereka di Danau Galilea. Kenapa ke Danau Galilea? Karena Yesus berjanji untuk bertemu dengan mereka di Galilea di Matius 28. Mereka murid-murid ini berada dalam fase bingung, galau, tidak tahu mau ngapain, hilang visi. Karena Tuhannya bangkit, hilang kan? Ya, jadi mereka galau. Terus apa yang mereka lakukan? Mereka kembali ke aktivitas mereka yang biasa mereka lakukan. Waktu saya renungkan, saya bilang, oh iya ya, mereka pergi ke tempat nyaman mereka. Mereka pergi ke tempat di mana mereka merasa aman. Mungkin kalau zaman sekarang, zaman now itu mengatakan, aku mau pergi healing. Ya, murid-murid pun pergi healing. Healingnya mereka pergi mancing. Dan apa yang terjadi? Apa yang mereka dapatkan? Mereka tidak mendapatkan apa-apa. Saudara perhatikan ayatnya ya. Di ayat 3. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Tanpa Yesus, saudara tidak bisa mendapatkan apa-apa. Dan di ayat 4, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Yesus sudah berdiri di pantai. Yesus sudah ada di sana. Dia tidak perlahan-lahan datang, mindik-mindik, tidak. Dia sudah ada di sana. Menunggu murid-murid. Di tepi pantai, Yesus sudah berdiri di sana, sudah ada di sana. Dan apa kata Yesus pada saat mereka mendarat? Apa kata Yesus kepada mereka di ayat 5? Hai anak-anak. Kata Yesus kepada mereka, Paideia, hai anak-anak kesayanganku. Dapat ikan enggak? Lo benar kan? Dapat ikan enggak? Enggak. Ada panggilan sayang seorang bapa kepada anak-anaknya. Begitu besar kasih Yesus di saat Petrus belum dipulihkan ya. Petrus mengkhianati Tuhan Yesus. Yang adalah kalau di budaya Yunani Romawi kuno pada saat itu ini satu kejadian yang sangat memalukan. Tapi apa yang Yesus lakukan di sana? Dia menunggu anak-anaknya pulang. Dan apa yang disediakan Bapak Ibu? Kita lihat. Dia suruh di ayat 6-nya tebarkan jalamu. Dan mereka menarik banyak ikan. Di ayat 7 kita lihat sama-sama. Kita baca deh sama-sama 1, 2, 3. Lalu murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Simon Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, ia mengikat jubahnya di badan lalu terjun ke dalam danau. Siapa yang kenal itu Tuhan? Yohanes. Kenapa Yohanes? Yohanes mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena dia yang mengatakan, aku adalah murid yang dikasihinya. Keadaannya, situasinya pada saat itu berkat ada loh. Ikan 153 banyaknya. Petrus maupun Yohanes tidak fokus kepada berkat tersebut. Di tengah saudara mendapatkan berkat, kesibukan pekerjaan. Fokus saudara kemana? Ke berkat
atau saudara bisa mengatakan itu Tuhan. Apa yang saya dapat itu semuanya dari Tuhan. Dan bagaimana Petrus? Petrus luar biasa, responsnya berbeda saat di ayat ini. Ketika Simon Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, ia mengikat jubahnya di badan, tanda dia menghormati karena dia tidak berpakaian, dia hanya berpakaian dalam, lalu terjun ke dalam danau. Petrus tanpa pikir panjang, dia melompat ke laut dan mendekat ke Yesus. Kalau saudara di tempat Petrus, berani nggak datang menghampiri Yesus? Secara logika, Petrus adalah orang yang mungkin paling malu, mestinya ya. Karena dialah yang sudah menyangkal Yesus 3 kali. Tapi ternyata Petrus enggak. Sikap Petrus menunjukkan reaksi anugerah. Ini yang saya suka dikatakan. Kerinduannya kepada Kristus jauh lebih besar daripada rasa malunya atas dosa-dosanya. Sekali lagi saya katakan, Petrus waktu tahu mendengar bahwa itu Tuhan, dia langsung melompat dan mendekat ke laut supaya dia lebih dulu tuh nyampe ya ke tepi pantai. Dan dia, responsnya dia, kan kita bisa pikir ya, kalau umpamanya biasanya nih, kalau manusia berdosa, apa yang dilakukan? Kabur. Adam dan Hawa ngapain? Sembunyi, ngumpet. Kecenderungan manusia pada saat dia melakukan dosa, dia sembunyi, dia lari dari Tuhan. Tetapi Petrus berbeda responsnya. Dia justru mendekat kepada Tuhan karena dia tahu Tuhan tidak mungkin menghakimi dia. Tuhan tidak mungkin menolak dia. Amin. Kita belajar. Yohanes, dia tahu itu Tuhan. Karena dia mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Dia bisa. Saya selalu declare. Saya suka kalau nanya nih. Kamu lihat Bapak itu, kamu anak. Dan kamu lihat kamu sebagai anak itu seperti apa kepada Bapak. Ada yang pernah nih yang ngomong, aku anak durhaka, anak durhaka. Kamu anak yang seperti apa di hadapan Bapa? Dan saya selalu declare, saya anak yang dikasihi oleh Bapa. I am your beloved daughter. I am your favorite daughter. Jadi jangan marah kalau favor by favor, favor by favor datang dalam hidup saya. Because I declare, saya sadar sepenuhnya bahwa saya adalah your beloved daughter. I am your favorite daughter. Jadi tidak heran favor by favor datang dalam kehidupan saya. Sama seperti Yohanes. Dia berani mengatakan, saya adalah murid yang dikasihi oleh Yesus. Wow, betapa dia pede bahwa dia tahu posisinya siapa dia di hadapan Kristus. Kita belajar di ayat 1-8 ini bagaimana Kristus menyatakan dirinya. Dan dia sudah ada di tepi pantai menunggu murid-murid datang. Dan kita masuk di poin kedua, Kristus yang bangkit menyembuhkan luka yang paling dalam. Oke, ayat 9-17. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, mereka melihat antrakia dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka bawa ikan itu, dan sebelah Simon Petrus naik ke perahu lalu menarik jala itu, dan ikan besar itu 153 ekor. Kenapa dikatakan 153?
Yohanes mau mengatakan bahwa kejadian ini real. Ya, real. Dan 153 itu Yesus mau mengatakan bahwa menjangkau orang-orang dengan suku bangsa yang berbeda-beda, tetapi dikatakan jalannya tidak koyak. Tuhan memberi misi. Ketika para murid mendarat, mereka melihat bara api, ya, Antrakia, dan di atasnya ada ikan dan roti. Di Injil Yohanes ini muncul 2 kali. Penting ini Antrakia, karena kejadian pertama di Yohanes 18, waktu Petrus menyangkal Tuhan Yesus, kejadiannya itu di tengah bara api Antrakia ini, malam-malam, mereka kedinginan. Dan di Yohanes 21, Yesus mau mengatakan, ini kayak seperti satu echo naratif yang menggema pada saat, jadi Yesus mau begini, pada saat Petrus datang mendarat, dia mencium bau bara api ini Antrakia ini, ya, Tuhan Yesus mau mengingatkan kepada ingatannya Petrus pada saat dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Jadi dia tidak datang dengan marah-marah atau list dosa daripada Petrus, enggak. Tapi Yesus cuma kasihkan simbol dan diharapkan Petrus mengingat kejadian bagaimana Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Dengan bukan sebagai cara untuk Yesus menghakimi Petrus, enggak. Tetapi Yesus memilih simbol yang sama sebagai konteks pemulihan. Saudara lihat bahwa Yesus juga mengatakan mau memulihkan Petrus itu di depan 7 orang, di depan saksi-saksi. Karena Petrus menyangkal Tuhan Yesus juga di depan publik. Jadi Tuhan Yesus juga mau memulihkan dia di depan publik. Karena sebenarnya sebelumnya itu orang-orang tuh pada bertanya, si Petrus setelah ini gimana sih keadaannya? Dan ini jawabannya di Yohanes 21. Dan di ayat 12 dikatakan, marilah dan sarapanlah. Jadi saudara kalau datang dengan gembala diajak makan, siap-siap di konselingnya. Saudara bayangkan, Yesus yang telah bangkit menyediakan makanan. Waktu saya renungkan ya mereka nih murid-murid kan habis di pantai. Kalau ke pantai itu panas ya. Dan Petrus habis terjun ke danau loh, kedinginan. Dan Yesus peduli dengan kantong tengah. Kalau orang Manado bilang, dia peduli dengan perutnya dulu. Tidak ngomel-ngomel. Dan ini yang kita ketahui sebagai teologi meja makan. Di zaman dulu, kalau ada seorang, dikatakan ini seorang yang lebih tinggi, mengajak orang makan di depan publik, dia mau menyatakan deklarasi terjadinya hubungan yang dipulihkan. Waktu dia mengundang makan di meja makan itu, itulah teologinya. Dia tidak mulai dengan kata-kata, dia tidak mulai dengan teguran, tapi dia mulai dengan sarapan, makan terlebih dahulu. Marilah makan terlebih dahulu. Dan kita lihat di ayat 15, sesudah mereka selesai sarapan, barulah Yesus berbicara kepada Petrus. Apa yang dikatakan? Simon, anak Yohanes. Lalu ya Pak Markus sudah katakan, waktu dia memanggil Miriam, Simon, nama asalnya bukan Petrus, bukan Rasul Petrus. Artinya
Tuhan mau memulihkan waktu saudara awal mula belum punya jabatan. Tuhan tidak peduli dengan jabatan saudara, tapi Tuhan peduli dengan manusia lama saudara. Jadi jangan rubah-rubah nama Anda. Ya. Simon anak Yohanes, dia tidak panggil Petrus. Dia peduli dengan kelemahan saudara. Ya, Simon belum, Petrus itu kan batu karang ya. Simon artinya mungkin ya itu ya yang diombang-ambing. Dia peduli dengan kelemahan kita. Yesus peduli dengan kelemahan kita. Bukan dengan prestasi saudara. Bukan sebagai ibu direktur, bukan sebagai pemimpin pelayanan, enggak. Waktu dia mau menyembuhkan saudara dan saya, dia peduli dengan nama asli saudara, dengan nama manusia biasa saudara yang mungkin sudah lelah dengan membawa segala beban kegagalan. Jadi berhenti berpura-pura di hadapan Kristus bahwa saya kuat, jujur di hadapan Tuhan, dan izinkan dia untuk melayani saudara. Kristus yang bangkit mau menyembuhkan luka yang paling dalam. Lihat ya, dia datang, dia menyediakan sarapan. Dia sudah menunggu di depan pantai, di pinggir pantai. Dia tidak ngomong mengenai dosa saudara, tetapi dia mau menyembuhkan kelemahan saudara. Di ayat 15, 3 pertanyaan, 3 penyembuhan. 3 kali Yesus bertanya, 3 kali Petrus menjawab, dan 3 kali juga Yesus memberikan tugas atau komisi. Kenapa 3 kali? Karena 3 kali juga Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Dengan kata lain, Yesus tidak menghapus masa lalu Petrus. Tapi dia juga tidak mengungkit, tetapi dia menebus masa lalu Petrus. Pertanyaan yang pertama dia tanya seperti ini. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Saudara, Yesus mau katakan, di sini sebenarnya Yesus menegur Petrus dengan cara halus. Dia tidak katakan, kamu nih dulu tuh sombongnya minta ampun. Enggak. Dia bertanya, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Dan apa jawaban Petrus? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Dia tidak mengatakan, Tuhan kau tahu kan, aku sungguh loh mengasihi engkau. Masa kau enggak tahu sih Tuhan? Di sini karakter Petrus berubah. Saudara baca di Yohanes 13, Yohanes 18. Bagaimana Petrus begitu arogan. Mana mungkin Tuhan, aku mau menyerahkan nyawaku kepadamu. Dia sangkal. Tapi waktu Yesus mau tanya nih, gimana kamu keadaannya sekarang Petrus? Kamu masih lebih hebat dari teman-temanmu yang lain? Bagaimana keadaanmu sekarang? Kerendahan hati mendatangkan berkat. Kita udah pernah belajar sebelumnya. Petrus dihancurkan kesombongannya di tempat ini. Dia cuma bisa menjawab, benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Petrus menjadi orang yang rendah hati. Izinkan diri saudara hancur di hadapan Tuhan. Hancurkan kesombongan saudara. Waktu saudara rendah hati, berkat Tuhan, promosi itu datang pada saat saudara merendahkan hati saudara. Dan dia cuma menjawab 3 kali ditanya, 3 kali dia menjawab, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Di ayat 17, mari kita lihat sama-sama. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Apa dikatakan di situ? Petrus pun merasa sedih
Karena untuk ketiga kalinya Yesus berkata, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Beda jawabannya di dua pertanyaan sebelumnya. Jawab Petrus di sini, engkau tahu segala sesuatu mengenai aku Tuhan. Engkau tahu segalanya mengenai diriku Tuhan. Engkau tahu segala sesuatu. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Jadi Petrus merasa sedih. Karena disinilah waktu dia mengatakan bahwa Tuhan engkau tahu segala sesuatu. Gimana sih? Kayak sepertinya gini ya. Petrus itu sepertinya ya. Tuhan tuh tidak percaya banget sama dia. Gimana saudara perasaan saudara pada saat saudara mau mengatakan sesuatu, meyakinkan orang tersebut, tahu, masa sih kamu nggak tahu? Tahu nggak sih? Ada perasaan sedih. Tetapi sedihnya ini menyatakan penyesalan dia, pertobatan dia. Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Saya nggak tahu apa-apa. Engkau yang tahu. Begitu dalam Bapak Ibu, waktu dia menyatakan kepada Tuhan dengan sedih, disitulah kesembuhan itu terjadi. Engkau tahu segala sesuatu, tidak ada lagi yang tersembunyi. Petrus menyerahkan hidupnya seluruhnya kepada Tuhan. Seluruh perkaranya dia serahkan kepada Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Dan apa yang Yesus katakan? Gembalakanlah domba-dombaku. Bapak Ibu, seburuk apapun kita, sejauh apapun kita dari Tuhan waktu kita kembali, Tuhan pulihkan. Dia tidak mengambil tugas tanggung jawab kita. Malah dia, kalau di di Lukas 5, kamu sebagai penjala manusia. Ya, di Yohanes 21 ini, gembalakan domba-dombaku. Pelihara mereka, beri mereka makan. Tugas yang diberikan kepada Petrus lebih besar daripada sebelumnya. Setelah pengkhianatan yang sangat memalukan itu, Yesus tidak mencabut panggilan Petrus. Ia bahkan memperbaharui panggilan tersebut. Dia mengatakan kepada Petrus, kamu ditugaskan kembali. Poin ketiga, Kristus yang bangkit memulihkan panggilan Petrus. Ayat 18 dan 19 ini luar biasa dikatakan seperti ini. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan berjalan ke tempat yang kau kehendaki. Tetapi kalau engkau sudah tua, engkau akan mengulurkan tanganmu. Dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Frasa mengulurkan tangan merupakan nubuatan kepada Petrus bahwa dia harus mati di salib. Dan mati, dia tidak mau mati seperti Yesus. Luar biasanya, kita pikir nih ya, kalau kita dipulihkan, kita dapat tidak disalib terbalik gitu loh. Ya, kita dapat berkat yang lain. Tetapi justru karena dia disalib terbalik, dia memuliakan Tuhan. Merasa dirinya dia tidak layak untuk mati disalib seperti Yesus. Jadi dia minta dia terbalik. Saudara perhatikan di sini. Petrus yang dulunya melarikan diri dari kayu salib. Bahkan tidak berani
mengakui atau mengenal Yesus saat dibawa ke kayu salib, dia justru dibuatkan akan mati dengan cara yang sama dengan Tuhannya. Dia lari dari kayu salib, ternyata akhir hidupnya mati di kayu salib. Bapak Ibu, jangan menjauh dari salib. Ada kuasa dari salib itu. Apa ini hukuman? Bukan. Disinilah Petrus dikatakan untuk menyatakan bagaimana Petrus akan memuliakan Allah. Kalau di asli kata aslinya, kematian Petrus adalah glorification of God. Jadi membuat logika terbalik mengenai sukses, mengenai pemulihan itu sendiri. Dan perintah Yesus yang terakhir, ikutlah aku. Panggilan dia untuk tetap mengikuti Kristus. Dan kata ini ikutlah aku bukan hanya sekali, tapi terus mengikut Tuhan, terus menerus mengikut Tuhan. Panggilan yang berkelanjutan. Tuhan perlebar panggilan dia. Saudara baca nanti di Lukas 5. Sebagai penjala manusia, sama-sama ikutlah aku, setelah itu ikutlah aku, ikutlah aku. Tapi di sini Petrus ditugaskan, dipanggil lebih daripada sebelumnya. Apa yang kita bisa belajar dari cerita di Yohanes 21 ini? Apapun yang menjadi kegagalan saudara bukan akhir dari cerita saudara. Ada amin. Tuhan tetap mau memanggil saudara. Tuhan tetap mau memberikan tugas kepada saudara. Gembalakan domba-dombaku, beri mereka makan. 153 ikan menunjukkan begitu banyak manusia, jenis manusia di muka bumi ini, suku bangsa. Waktu datang ke tempat ini, jalannya tidak koyak karena ada Yesus di tempat itu. Saya percaya pada saat Tuhan menambahkan banyak jiwa-jiwa di tempat ini, Tuhan yang memelihara domba-domba tersebut, apabila kita tetap fokus kita kepada Kristus. Amin. Mari kita merespons firman Tuhan ini. Ada dua hal. Pertama, inisiatif dari Tuhan Yesus yang menyatakan dirinya kepada murid-murid. Bukan murid-murid yang punya inisiatif untuk menyatakan diri atau mencari Tuhan Yesus. Tidak. Tapi Yesus yang menampakkan diri. Yesus evanerose kepada murid-muridnya. Yesus yang menyatakan dirinya kepada murid-murid. Mari semua kita menundukkan kepala. Apabila saudara menginginkan bahwa Yesus nyatakan dirimu di dalam hidupku, Yesus sedang menunggu setiap saudara untuk berlari kepadanya. Karena tanpa Yesus, saudara akan mengalami kekosongan. Tanpa Yesus, saudara tidak akan mendapatkan apa-apa. Mari saya undang saudara semua bangkit berdiri.